Perkenalkan, saya Nadia Rizka Fernanda dari kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Australia ini dinamakan IACPA atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana ini adalah bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. IACPA juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendorong optimalisasi IACPA dalam forum pertemuan Menteri Perdagangan dan Investasi Indonesia dengan Australia pada 6 Juli 2021 lalu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia meluncurkan Katalis, program yang menghubungkan dunia usaha, akademisi, dan sektor publik dari kedua negara untuk bisa berkolaborasi secara efektif. Katalis berperan sebagai pendorong kolaborasi dan keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global searah dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berkata, Katalis diharapkan membawa perluasan akses pasar, integrasi pasar yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih tinggi, terutama di bidang manufaktur, pangan, dan sektor jasa. Kami mendorong semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan akademisi, untuk memanfaatkan peluang berharga yang disediakan Katalis berupa nasihat terpercaya, jaringan lokal, wawasan pasar, dan pengembangan kemampuan bagi setiap pemangku kepentingan. Indonesia menyambut baik tonggak pencapaian ini bagi masa depan yang menjanjikan untuk kemitraan ekonomi Indonesia-Australia yang lebih dalam. Ini juga merupakan landasan yang luar biasa bagi kedua negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Lalu, lokasi strategis dan didukung pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, Indonesia dan Australia berada di posisi yang tepat untuk menjalankan kemitraan baru dan berkembang. Dengan populasi usia muda dan ekonomi yang berkembang pesat hingga mencapai lebih dari 1 triliun dolar, Indonesia adalah negara dengan peluang yang luar biasa. Sementara Australia adalah negara maju yang berpendapatan tinggi dengan layanan dan keterampilan kelas dunia. Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia dan Tehan menekankan komitmen Indonesia Australia untuk mendorong optimalisasi peluang IACPA demi peningkatan kualitas kemitraan antara dua negara. Ia berkata, Katalis merupakan program pertama semacamnya di bidang perjanjian perdagangan bebas bilateral dan menunjukkan komitmen Australia untuk memaksimalkan kesepakatan mereka. Katalis akan mendukung kemitraan yang lebih dalam untuk meningkatkan investasi perdagangan bilateral. Saya mendorong pelaku usaha di kedua negara untuk memanfaatkan peluang yang disediakan Katalis. Itu adalah yang dikatakan Menteri Tehan. Lalu dalam diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa kerjasama internasional yang erat, khususnya antar negara tetangga, menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi COVID-19. Katalis mendukung implementasi IACPA dalam 3 sektor prioritas: agri-food, advanced manufacturing atau jasa, dan keterampilan. Dalam menjalankan aktivitasnya, program ini bekerja secara erat dengan komunitas bisnis baik di Indonesia maupun Australia untuk mewujudkan katalisasi kemitraan komersial bilateral yang mengatasi regulasi perdagangan serta berinvestasi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perusahaan. Tantangannya sekarang, setelah program vaksin diluncurkan di kedua negara, adalah bagaimana membangun
ketahanan, dan memfasilitasi kemitraan bisnis ke bisnis yang akan membantu pemulihan untuk kemudian bermanfaat untuk melampaui hubungan perdagangan dan investasi bilateral yang ada sebelum pandemi COVID-19. Jadi, hubungan antara Indonesia dan Australia ini akan menguntungkan kedua belah pihak sehingga mendapatkan peningkatan ekonomi masing-masing dari kedua negara. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.